Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan coba untuk mengulas apa sih sebetulnya teori politik itu dan bagaimana perkembangan teori politik pada masa klasik dan juga modern. Oke, baik izinkan saya untuk share screen ya. Pembahasan kali ini akan cukup panjang ya, oleh karena itu kita akan coba untuk bagi menjadi dua video ya. Video pertama kita akan membahas tentang apa sih sebetulnya teori politik dan juga bagaimana kaitannya atau perbedaannya dengan filsafat politik dan juga ilmu politik. Kemudian video yang kedua kita akan coba untuk membahas tentang bagaimana perkembangan teori politik klasik dan juga modern. Oke, sudah bisa dilihat ya tampilan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Teori politik, perkembangan teori politik, klasik, dan juga modern. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk mahasiswa ilmu politik yang memang diwajibkan ya untuk mempelajari tentang teori politik itu seperti apa dan mengetahui bagaimana perkembangan dari teori politik. Nah, selain itu juga pada kesempatan ini kami berikan rujukan bacaan tambahan bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang sumber pengetahuan politik ya. Di sini ada sebuah buku yang berjudul Understanding the Political World gitu ya. A Comparative Introduction to Political Science. Nah, selain itu juga jika misalnya teman-teman ingin mempelajari atau mendalami teori politik, di sini ada dua judul buku, Introduction to Political Theory dan juga Issue in Political Theory. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman ingin memahami lebih dalam tentang filsafat politik, di sini ada Handbook of Political Theory. Dan juga dalam memahami teori politik, perbedaannya dengan filsafat politik, dan juga perbedaannya dengan ilmu politik, di sini ada bukunya Henry Hewitt tentang Political Theory and Introduction. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mendalami tentang apa itu sebetulnya teori politik gitu ya, di sini kita perlu meningkatkan dulu motivasi kita gitu ya dalam memahami teori politik ini. Di sini ada sebuah quotes dari Aristoteles bahwa di sini setiap manusia itu sejatinya membutuhkan pengetahuan gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini merupakan salah satu cara atau salah satu upaya kita dalam mencari pengetahuan, ya, khususnya dalam mempelajari atau memahami tentang teori politik. Oke, pembahasan kita tadi sudah sempat diulas sedikit bahwa pada video yang pertama kita akan coba untuk memahami apa itu teori politik dan juga bagaimana perbedaannya dengan filsafat dan juga ilmu politik. Kemudian pada video yang kedua, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan teori politik klasik dan juga teori politik modern. Oke, apa sih sebetulnya teori politik? Nah, sebelum kita memahami tentang teori politik itu seperti apa, nah teman-teman juga perlu ketahui ya, apa sih sebetulnya teori gitu ya. Jika misalkan teman-teman familiar dengan mata kuliah ilmu apa namanya sosial dasar gitu, biasanya di situ dibahas tentang apa sih sebetulnya teori, konsep gitu ya, dan juga ilmu pengetahuan itu seperti apa gitu ya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita coba untuk ulas kembali gitu ya, apa sih sebetulnya teori dari perspektif atau dari pemahaman Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kenapa di sini kami pilih pengertian dari KBBI? Biasanya KBBI di sini yang paling mudah diakses ya untuk teman-teman kalau ingin mengetahui suatu istilah yang memang dianggap kurang familiar gitu ya. Dan juga atau satu istilah yang memang sulit dipahami, di sini biasanya KBBI menjadi salah satu rujukan. Dan juga saya sendiri meyakini apa yang dicantumkan atau dijelaskan dalam KBBI di sini dapat kita gunakan dalam pengetahuan kita, wawasan kita, dan juga dalam perkuliahan kita. Gitu ya. Nah, di sini KBBI menjelaskan bahwa teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Kemudian penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Selanjutnya, asas dan hukum umum yang menjadi dasar atau suatu kesenian, dasar suatu kesenian gitu ya, atau ilmu pengetahuan. Kemudian pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Nah, dari empat pengertian ini dapat kita lihat bahwasanya teori itu perlu berdasarkan pada penelitian terdahulu. Gitu ya. Penelitian dulu, kemudian menghasilkan suatu penemuan. Nah, dari proses penelitian itu tentu didukung dengan banyak data dan juga menghasilkan suatu analisis dan argumentasi. Gitu ya.
kemudian juga teori juga karena dalam proses penelitian itu pasti berpatokan pada suatu ilmu atau suatu kerangka dasar. Di sini biasanya menggunakan metodologi tertentu, gitu ya, baik itu kualitatif atau kuantitatif atau mixed method atau metodologi ilmiah lainnya. Nah, selanjutnya dari proses tersebut, teori di sini bisa dijadikan sebagai suatu asas atau suatu hukum umum. Nah, ini juga di sini bisa dijadikan sebagai suatu pendapat atau suatu cara atau aturan gitu ya dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, di sini teori bisa diartikan sebagai bagaimana kita memiliki dasar gitu ya untuk bisa merespon atau melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu tindakan berdasarkan uh, kerangka acuan yang memang sudah diteliti sebelumnya sehingga menghasilkan penemuan itu dan penemuan itu yang kita lakukan kita melaksanakan suatu teori gitu ya. Nah, baik dalam bentuk tindakan ataupun dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, ini dari pengertian teori. Nah, teman-teman di sini bisa uh, memahami lebih lanjut lagi gitu ya apa sih sebetulnya teori itu, dan teman-teman bisa share juga pemahaman teman-teman tentang teori itu seperti apa di channel ini. Silahkan bisa komentar ataupun teman-teman juga bisa merespon video ini dengan membuat video yang lain tentang bagaimana apa sih sebetulnya pengertian dari teori itu gitu ya, dan juga bisa menyandikan apa sih yang dimaksud teori dari perspektif KBBI dengan pendapat ahli-ahli lainnya tentang apa sih sebetulnya teori tersebut. Oke, nah selanjutnya kita mengacu pada pembahasan pokok kita gitu ya pada video kali ini yaitu tentang teori politik. Nah, sebelum kita melihat bagaimana lebih dalam tentang teori politik, perlu teman-teman ketahui bahwa teori itu biasanya bersifat hukum umum gitu ya, dan juga menjadi satu cara gitu ya. Oleh karena itu, teori politik pun demikian. Teori politik merupakan suatu abstraksi dan general gitu ya. Abstrak itu biasanya suatu hal yang memang sulit diterka gitu ya. Dalam hal ini menimbulkan banyak perspektif. Nah, teori memang bisa jadi menimbulkan banyak perspektif dari berbagai penggunanya, gitu ya. Akan tetapi di sini dalam menggunakan teori juga kita bisa melihat bagaimana teori tersebut bisa menjadi hal yang spesifik, gitu ya, atau hal yang bersifat tuntunan gitu ya, atau satu cara gitu ya, seperti halnya tadi definisi dari teori gitu ya. Nah, namun dalam konteks ini biasanya dalam teori politik itu lebih bersifat abstrak dan juga general atau umum gitu ya. Nah, secara konseptual merupakan rangkaian studi analitis terhadap ide atau gagasan serta doktrin yang mempengaruhi proses dalam aktivitas pemikiran politik gitu ya. Nah, tadi ada semacam ide atau gagasan serta doktrin. Nah, ini bisa menjadi hukum umum dan juga doktrin itu bisa menjadi suatu tata cara atau suatu nilai gitu ya, dalam menjalankan suatu aktivitas dan juga pemikiran politik. Gitu. Nah, oleh karena itu, teori di sini fokus pada aktivitas atau proses. Nah, tidak diartikan secara sempit bagaimana kita mendefinisikan politik sebagai berkaitan dengan negara, misalkan itu. Jadi, teori politik itu mutlak pembahasannya tentang negara, tapi tidak hanya negara saja, gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana aktivitas atau prosesnya. Maka di sini akan menghasilkan banyak sekali teori-teori politik, gitu ya. Nah, oleh karena itu, fokusnya pada aktivitas yang terjadi dalam dinamika proses kenegaraan atau pelaksanaan bernegara. Nah, bagaimana kita bisa lihat contoh yang realnya gitu ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, oke, contoh dari teori politik gitu ya. Misalkan ada buruh dan pemilik modal gitu ya. Dalam konteks revolusi industri ini menjadi suatu fenomena politik yang memang uh, bersejarah gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada kalangan pemilik modal dan juga ada kalangan buruh. Nah, biasanya kalangan pemilik modal itu mereka mempunyai alat pengaruh yang lebih besar gitu ya, karena mereka memiliki uang, memiliki kekuasaan gitu ya, memiliki satu sistem yang memang bisa mempengaruhi buruh atau kelas ketiga di sini gitu ya. Kemudian di sini buruh pun mereka memiliki pengaruh tersendiri di mana mereka bisa membentuk suatu asosiasi, kemudian bisa mempengaruhi bagaimana kebijakan dari pemilik modal ataupun kebijakan dari penguasa gitu ya.
Dan selanjutnya contoh lainnya adalah pengusaha dan juga penguasa. Nah, di sini karena pengusaha itu mereka memiliki modal gitu ya, memiliki uang gitu ya. Dan juga penguasa di sini mereka memiliki legitimasi, memiliki kekuasaan gitu untuk bisa membuat satu aturan, maka di sini terjadi suatu relasi di mana pengusaha itu mendanai penguasa gitu ya, sehingga dia bisa mempengaruhi kebijakan dari penguasa tersebut gitu ya. Nah, begitupun tentang negara gitu ya, bagaimana mengelola negara, bagaimana misalkan pimpinan suatu negara, dalam hal ini bisa presiden atau suatu raja, raja, seorang kaisar gitu ya, dia mengelola birokrasinya, mengelola institusi-institusi di bawahnya. Ini juga menjadi bagian dari teori politik dan seluruh komponen yang berperan dalam proses kenegaraan. Ya. Nah, selanjutnya, apa sih sebetulnya perbedaan teori politik dengan filsafat dan juga ilmu politik? Nah, apa sih sebetulnya filsafat politik itu dan ilmu politik itu? Nah, dengan mengetahui perbedaan atau pemaknaan dari filsafat politik gitu ya dan juga ilmu politik, nah kita akan bisa melihat gitu ya, apa sih sebetulnya perbedaan dari teori politik ini dan juga kedua instrumen tersebut. Nah, filsafat politik itu biasanya fokus terhadap hal-hal yang bersifat normatif gitu ya dalam politik. Kalau kita bicara hal-hal yang bersifat normatif, ini biasanya kita melihat bagaimana konteks yang ideal gitu ya. Konteks yang menjadi pedoman. Nah, kalau misalkan kita lihat suatu yang ideal itu biasanya akan muncul penilaian baik atau buruk gitu ya. Nah, kepemimpinan politik seseorang itu dinilai baik atau buruknya itu seperti apa sih? Nah, bagaimana kita menentukan indikator kepemimpinan politik seseorang itu baik atau buruk gitu ya. Nah, ini biasanya ditinjau dari filsafat politik. Kita akan terus mendalami suatu peristiwa politik dan terus mempertanyakan hal itu, apakah hal itu dinilai baik atau buruk gitu ya. Itu biasanya konteks filsafat. Nah, termasuk kita juga bicara soal konteks adil atau tidaknya. Gitu ya. Termasuk misalkan tadi salah satu contoh dari teori politik itu tentang pengusaha atau pemilik modal dan juga tentang dengan buruh gitu ya. Ketika misalkan pemerintah dan pengusaha itu menetapkan tentang upah minimum gitu ya. Nah, apakah ini adil atau tidak bagi buruh gitu ya. Nah, ini bisa kita tinjau dari filsafat politik secara mendalam dengan terus mempertanyakan apa sih sebetulnya kebijakan itu ideal atau tidak bagi buruh gitu ya, atau membawa kemaslahatan atau tidak bagi kalangan tertentu gitu ya, dalam hal ini buruh atau pekerja gitu ya. Nah, ini merupakan pembahasan dalam filsafat politik. Lalu selanjutnya, apa sih sebetulnya ilmu politik gitu ya. Nah, ilmu politik ini memiliki esensi empiris gitu ya, tergambarkan dalam teori-teori politik dari setiap periodenya, baik itu klasik, modern, dan juga postmodern atau kontemporer gitu ya. Nah, ilmu politik ini di sini sebetulnya lebih mulai dikenal oleh kalangan sarjana ilmu politik itu sejak lahirnya asosiasi ilmu politik gitu ya di Amerika gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa membaca rujukan dari Prof. Miriam Budiarjo gitu ya, dari buku beliau di situ di halaman 5 sampai dan 8 itu ada pembahasan tentang perkembangan ilmu politik gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana ilmu politik diakui oleh dunia akademik gitu ya, sehingga menjadi salah satu cabang ilmu yang mandiri tentunya dalam kajian ilmu pengetahuan. Nah, akan tetapi di sini pada umumnya sarjana ilmu politik meyakini bahwa ilmu politik itu lahir pada abad ke-19 ya di Amerika gitu ya. Nah, akan tetapi untuk bisa melahirkan suatu cabang ilmu gitu ya, maka tentu membutuhkan faktor-faktor pendukung lainnya, baik itu para ahli pemikirnya gitu ya, ahli ilmu tersebut gitu ya, dan juga aspek-aspek lain seperti yang mendukung suatu perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu teori-teori yang memang ada dalam cabang ilmu tersebut. Nah, teori-teori politik ini sudah ada dari zaman klasik gitu ya, dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno gitu ya, bahkan kemudian melewati setiap perkembangan dunia gitu, baik itu di Eropa ataupun di dunia Islam gitu ya, baik itu di Asia gitu ya. Nah,
teori-teori politik di sini atau kajian-kajian tentang politik ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dari ilmu politik itu sendiri. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini filsafat politik lebih mendalami gitu ya suatu peristiwa politik agar bisa dinilai secara normatif apakah itu baik atau buruk gitu ya, itu ideal atau tidak, adil atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ilmu politik di sini merupakan suatu bangunan ilmu pengetahuan gitu ya, memang memiliki esensinya empiris gitu ya, memiliki banyak teori-teori di dalamnya dan diakui secara dunia akademik bahwa itu merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan gitu ya, atau sains gitu ya. Karena bisa diteliti, bisa dikaji dengan metodologi tertentu. Nah, sedangkan teori politik di sini lebih kepada abstraksi dan melihat bagaimana secara general gitu, secara umum dan juga bagaimana bisa menghasilkan suatu kerangka argumentasi untuk menghasilkan suatu cara dalam menyikapi suatu aktivitas politik atau suatu proses dinamika dalam politik itu sendiri. Gitu ya. Oke, sudah jelas ya mengenai bagaimana teori politik gitu ya dan juga perbedaannya dengan filsafat politik dan juga ilmu politik. Oke, pada video selanjutnya kita akan coba ulas gitu ya perkembangan teori politik klasik dan juga perkembangan teori politik modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.